Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat bertemu dengan saudara di ibadah kali ini. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita selalu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Luar biasa, amin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Namun yakin dan percaya saya mau bilang bahwa Dia Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Amin saudara. Coba tepuk, lihat kiri kanan saudara, tepuk belakangnya. Bilang begini, Tuhan sangat baik bagimu. Tuhan sangat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hatimu saudara, kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Haleluya, Engkau baik di setiap waktu bagi kami Tuhan. Kami ada di tempat ini membuktikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang masih Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Segala yang terbaik yang kami miliki saat ini, kami tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami merendahkan hati kami. Kau melihat kerinduan hati setiap kami Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau. Kami percaya dalam hadirat Tuhan kami dipuaskan, kami dibaharui, kami diberikan kembali kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang nanti tidak sama seperti kami datang. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan beritakan bagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mulai dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, jemaat yang bersukacita bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kasih Yesus takkan ada lagi, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kami. Oh haleluya, mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih Tuhan, oh haleluya, kau yang percaya, mari buka tanganmu sama Tuhan. Mari kita naikkan kekaguman kita sama Tuhan. Haleluya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Katakan takkan ada lagi kasih yang seperti ini.
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Berdiri bersama, haleluya. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Oh, kami kagumkan Engkau Tuhan. Oh, Kau kagumi. Ku kagumi Ya Tuhan, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Kami mengakui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada duanya. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Lagi katakan Kasih-Mu tiada duanya. suara-suara bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau rayakan kebaikan Tuhan bagi kita. Oh, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Yes. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Amin. Kaulah sukacita-Ku. Lagi nyanyikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Mari angkat dua tanganmu. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Tuhan kau suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku Sama-sama melompat. lompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Amin. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidup. Dia setia bagi Selalu kita. setia Haleluya. di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita-Ku. Sekali lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu
Mari angkat dua tanganmu semua. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oh Ku haleluya. bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, Dan kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Amin. ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Musik memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Sekali lagi mari angkat tanganmu sama Tuhan. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Lebih keras lagi. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Sekali lagi. kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Dan kami Ku bersuka. bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Katakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati hari demi hari dalam hidup kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap taburan persembahan kami, biar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita dengarkan Battle News minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga Jemaat Tuhan selalu bersuka cita. Kami berdoa akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Inilah Sunday Update 20 November 2022. Untuk informasi minggu depan, The Kings dan WBI akan mengadakan ibadah gabungan hari Rabu 23 November 2022. Pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Mengundang seluruh kaum pria dan wanita Betel untuk bergabung dalam ibadah ini. Buat teman-teman Youteens, jangan lupa ada anniversary Youteens hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 7 malam bertempat di gedung gereja. Akan diadakan perayaan Natal Gereja Anak GBI Woodward dan mission trip Natal di daerah-daerah. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk mendukung dengan taburan saudara
melalui amplop yang telah dibagikan saat memasuki ruangan ibadah. Persembahan saudara dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2. Terbuka untuk seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, puji Tuhan, saat ini tahapan pekerjaan sudah memasuki plafon. Saudara bisa lihat pemasangan rangka plafon dan sebentar lagi instalasi listrik dipasang, dan setelah plafon kita akan segera lanjut ke pemasangan lantai. Juga untuk persiapan tampak depan, kaca-kaca dan fasad dari depan. Kami dari tim pengembangan sangat bersyukur dan sangat berterima kasih untuk setiap taburan jemaat sekalian. Saya pribadi terharu melihat pengorbanan saudara. Percaya saudara, saya pun mengalami di saat kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tidak melihat seberapa besar nilai taburan saudara, Tuhan melihat hati saudara, kerinduan saudara. Dan kami tim panitia pembangunan sangat-sangat berharap dukungan doa terus dari jemaat untuk pembangunan ini bisa terus berjalan. Dana yang dibutuhkan, saya percaya Tuhan kita Allah yang Maha Kaya, Dia sanggup mencukupkan segala dana yang kita butuhkan. Amin saudara. Kami sekali lagi berterima kasih buat taburan saudara, dan tetap dukung di dalam doa agar supaya pembangunan ini dapat terlaksana dan selesai tepat pada waktunya. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Sama-sama katakan. Hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya, ya. Hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hati. Boleh sambil buka tanganmu katakan. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya lagi. Kau lebih indah dari
emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Yang bersyukur sama Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Amin, amin. Hanya Engkau kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hatiku. Sekali lagi katakan, Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. hanya Engkau, kekasih jiwa kami Tuhan. Kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hati. Boleh sambil angkat tanganmu katakan, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. lagi Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. dengan sungguh-sungguh nyanyikan sama Tuhan. Oh, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Sekali lagi untuk Tuhan. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Bukan sekadar lagu Tuhan. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Berapa banyak umat Tuhan di tempat ini yang bersyukur sama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan yang bersyukur sama Tuhan. Boleh buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka kedua tanganmu, kita nyanyi sama-sama. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Saya rindu biar jemaat Tuhan nyanyikan. Kau lebih indah dari Ya Tuhan. sungguh ku terpesona
lagi nyanyikan. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Kami berharga di mata-Mu, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang kami perlukan Tuhan. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagi kami. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup, sepanjang umur hidupku. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagi umat-Mu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ya, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Terima kasih sepanjang umur hidupku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, yang menikmati akan kebaikan Tuhan. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan. Dan kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap hari. Ya, rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Betapa bersyukurnya kami punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Angkat suara sembah Tuhan. Dan kami menikmati kebaikan-Mu selamanya, seumur hidup kami Tuhan. Ya. Haleluya.
penjaga kami yang tidak pernah terlelah. Kau penjaga kami yang tidak pernah tertidur, jagai kami. Pegang erat tangan kami Tuhan, dan jangan lepaskan. Sebab kami tidak mampu tanpa Tuhan, kami tidak mampu tanpamu. It is well with my soul. Terima kasih. Lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata, Engkau pribadi yang paling kami ingini dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau besar dalam hidup kami. Tiada Tuhan sepertimu, tiada Allah sepertimu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau katakan kami bangga punya Allah sepertimu Tuhan. Terima kasih Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus Engkau besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Saya rindu biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus terlebih. Dalam segala hal Tuhan, Engkau lebih besar. Di dalam, katakan Yesus Engkau besar. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kita bangkit berdiri umat Tuhan, boleh sambil angkat tanganmu. Yesus terlebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, ya, di dalamku. Yesus, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar dalamku, ya, selama-lamanya. Bagimu segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 ya, selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, hamba dalam keterbatasan memohon supaya Tuhan mampukan untuk melayani. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami beribadah. Tuhan tolong supaya jalannya firman Tuhan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi biar Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu melayakkan untuk melayani Tuhan. Tuhan juga menolong semua kami yang hadir pada siang hari ini. Kami mengerti firman Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Dan juga biar firman ini meneguhkan hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk hidup kami semakin baik di waktu-waktu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, biar Tuhan yang menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Saudara, saya membuka firman Tuhan hari ini dengan sebuah kalimat yang saya kutip dari seorang teolog bernama William Barclay. William Barclay bilang begini, tragedi kehidupan dan dunia bukanlah karena manusia tidak mengenal Tuhan. Tragedinya adalah meskipun tahu tentang Tuhan, manusia bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Tragedi kehidupan bukanlah karena manusia tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekalipun manusia mengenal Tuhan, manusia itu bersikeras menempuh jalannya sendiri. Itu yang diucapkan oleh William Barclay dan sesuai memang dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya ajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 saya bacakan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita akan belajar bersama-sama kalimat-kalimat yang diucapkan Rasul Paulus di ayat 10 sampai ayat yang ke-13 ini. Tetapi sebelum kita belajar, saya ingin memberikan sebuah gambaran dulu dari kitab Filipi ini. Supaya nanti pada saat kita belajar bagian yang kita baca ini, itu mungkin akan lebih memudahkan kita. Nah, saudara, jemaat Filipi ini adalah gereja Tuhan yang ada di kota Filipi yang dirintis oleh Paulus. Nah, kota Filipi sendiri adalah kota di mana kalau kita belajar sejarah, maka ada beberapa kali kejadian perang besar di sana. Dan karena ada perang besar di sana, maka kota ini seperti diberikan simbol tentang sebuah kebesaran. Ada tentara-tentara mantan militer yang ditempatkan di situ. Mereka dibawahi oleh Roma, jadi daerah Filipi itu dikuasai oleh Roma, sehingga mereka sangat berkiblat kepada kebesaran Roma. Nah, satu ketika Paulus sampai di kota Filipi ini, lalu memberitakan Injil di sana. Tentu ini menjadi hal yang tidak mudah, karena orang Filipi itu sudah terbiasa dengan sesuatu yang megah, sesuatu yang besar, mereka berkiblat kepada Romawi, ada banyak mantan militer, orang-orang hebat di sana. Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus,
seorang sederhana anak tukang kayu dari Nazaret, bukan latar belakang militer. Ada banyak orang yang tertarik dengan pengajaran Paulus, tetapi ada banyak orang yang menentang. Dan kita tahu ceritanya di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus disesah, dianiaya di Filipi, tapi juga tetap berdiri jemaat di Filipi dan mereka mengalami pengucilan di masyarakat, mengalami aniaya juga. Dan beberapa tahun kemudian, ketika Paulus sudah meninggalkan Filipi ini, sudah ada gereja di sana, sudah ada orang yang melayani, sudah ada jemaat, sudah berjalan dengan baik. Beberapa tahun kemudian, ketika Paulus ada di dalam penjara, dia mendapatkan kabar tentang jemaat di Filipi ini. Itulah kenapa surat Filipi ini ditulis. Dia mendapatkan kabar baik, tetapi juga ada kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia mendapati kabar jemaat di Filipi ini tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada aniaya, sekalipun ada banyak tantangan, ada pengucilan dari masyarakat. Kabar baiknya juga karena Paulus ini mendapatkan bantuan dari jemaat di Filipi. Jadi walaupun dalam keadaan seperti itu, mereka tetap terbeban untuk membantu pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus. Mereka membantu dalam hal dana, dalam hal keperluan-keperluan Rasul Paulus. Tapi kabar buruknya adalah ada perselisihan di dalam jemaat Filipi ini, tetapi itu pada akhirnya bisa diatasi. Tetapi yang lebih berbahaya daripada itu adalah adanya pengajar-pengajar sesat yang masuk di jemaat Filipi ini. Saudara bisa baca itu secara keseluruhan. Mungkin kalau saudara baca keseluruhan 15 menit mungkin selesai karena cuma 4 pasal. Tapi saudara akan melihat di sana Paulus menegur, menyindir dengan keras yang dia katakan anjing-anjing. Dia katakan pekerja-pekerja yang jahat. Nah itu orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat di Filipi. Paulus sudah mengajarkan bahwa keselamatan semata-mata kasih karunia Tuhan. Tapi pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan bahwa bukan hanya kasih karunia Tuhan, tetapi perlu ditambahkan dengan perbuatan baik. Dan Paulus menulis surat ini selain untuk berterima kasih, memuji jemaat Filipi yang tetap setia kepada Tuhan, dia juga berterima kasih atas bantuan jemaat itu. Tetapi juga surat ini ditulis untuk menangkal pengajaran sesat itu. Nah saudara, yang unik adalah kalau saudara membaca keseluruhan dari pasal 1 sampai pasal 4, saudara akan menemukan nuansa sukacita di sana. Paulus berulang-ulang menekankan tentang sukacita di sana. Sebentar kita akan lihat itu. Tapi sukacita yang Paulus tuliskan ini agak unik. Kenapa? Karena ketika Paulus menuliskan itu, dia ada di dalam penjara. Keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Keadaan jemaat Filipi juga tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan kitab ini, surat Filipi ini, kita akan menemukan nuansa sukacita di sana. Karena Paulus berulang-ulang mengucapkan kata sukacita itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari teks ini. Saya pikir itu mungkin gambaran umum yang bisa kita tahu. Sekarang kita belajar bersama-sama teks yang kita baca tadi. Ada hal yang baik sekali dari apa yang Paulus sampaikan pada kalimat-kalimat yang kita baca tadi di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yang pertama adalah bagian ini mengajarkan kita untuk melihat anugerah Allah di balik setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Teks yang kita baca ini mengajarkan yang pertama supaya kita bisa melihat anugerah Allah di balik semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Coba tampilkan lagi ayatnya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi memang Paulus itu sering dibantu oleh jemaat Filipi, tapi sempat terhenti beberapa waktu mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan. Lalu mereka mengirimkan lagi bantuan. Dan ini kalau saudara baca di Alkitab, apakah di HP atau di Alkitab ini, maka saudara akan lihat itu judul perikopnya adalah Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi. Nah, yang menarik coba tetap tampilkan ayatnya. Menariknya begini, kan seharusnya Paulus membuka kalimat itu dengan aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tapi coba saudara baca ayatnya. Apa yang Paulus katakan di sana? Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Paulus tahu jemaat Filipi yang membantu. Tapi dia tahu ada kasih karunia Allah di balik bantuan itu. Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti bahwa berkat yang kita terima itu ada tangan Allah yang bekerja di balik itu. Paulus tidak langsung berterima kasih kepada jemaat Filipi. Apakah Paulus mengabaikan pemberian atau kemurahan hati jemaat Filipi? Tidak, saudara.
Saudara bisa baca itu, dia berulang-ulang memuji jemaat Filipi kemurahan hati mereka. Tapi dia mau mengajar kepada jemaat di Filipi dan juga saya dan saudara. Supaya kita mengerti, supaya jemaat Filipi mengerti, sekalipun mereka memberi, tapi ada tangan Tuhan yang menggerakkan hati jemaat Filipi untuk memberi. Begitupun dengan saya dan saudara. Kalau hari ini kita mungkin menerima berkat lebih, mari kita sadari ada tangan kemurahan Allah yang bekerja di balik itu. Mari kita selalu memandang kasih karunia Allah yang bekerja di balik setiap hal yang kita alami, saudara. Kalau kita lihat di ayat tadi, di ayat 10 tadi, Paulus mengatakan, aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara membaca secara keseluruhan, ada 12 kali Paulus mengulang kata sukacita. Makanya surat ini biasanya dikatakan surat sukacita. Padahal dalam keadaan yang tidak baik. Tapi 12 kali Paulus mengulang kata sukacita ini di dalam surat Filipi ini yang cuma 4 pasal. Dalam keadaan seperti itu, Paulus sedang dipenjarakan, dia difitnah. Dia tidak tahu nanti keputusan pengadilan akan seperti apa. Dia tidak tahu, belum ada Komnas HAM waktu itu. Dia tidak tahu akan seperti apa nanti hukumannya. Baik dia maupun jemaat Filipi, sama-sama dalam keadaan tidak baik. Tapi kenapa kata sukacita ini diulang 12 kali di dalam 4 pasal itu? Karena Paulus tidak menggantungkan sukacitanya pada keadaan. Dia tidak menggantungkan ucapan syukurnya pada keadaan, ucapan syukur kepada Tuhan. Dia menggantungkan semuanya karena dia melihat ada kasih karunia Allah di balik semua hal yang dia alami. Ketika dia menerima berkat Tuhan, dia katakan dia bersukacita. Tapi di dalam pemenjaraannya pun, di dalam kesulitan yang dia hadapi, di dalam kesulitan yang jemaat Filipi hadapi, dia tetap katakan dia bersukacita. Karena sukacitanya bukan digantungkan pada keadaan, tetapi digantungkan pada tangan kemurahan Allah. Kadang-kadang kita jadi orang yang gampang mengeluh kepada Tuhan. Sukacita kita, ucapan syukur kita jadi gampang sekali berubah. Kita gampang sekali kecewa dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Atau ketika kita diberkati, kita gampang melupakan Tuhan. Tapi biarlah bagian ini mengajarkan kepada kita, entahkah kita diberkati, entahkah kita dalam pergumulan masalah, jangan melupakan ada kasih karunia Tuhan di balik semuanya itu, saudara. Ada cerita yang saya dengar di sebuah kota, itu kalau kita mau naik bis, sebelum bisnya jalan, ada pedagang-pedagang yang menawarkan cenderamata, begitu, oleh-oleh untuk misalnya ukiran-ukiran seperti itu. Dan ketika mereka sebelum bisnya jalan, mereka menawarkan itu. Mereka biasanya menawarkan dengan harga yang tinggi dulu. Misalnya barangnya 100 ribu, mereka sudah tahu mereka sebenarnya barang ini bisa dijual harga 30-20 ribu, tapi mereka tawarkan tinggi dulu. Kalau tidak ada yang beli, mereka turunkan 100 ribu, 90 ribu, 80 ribu, 50 ribu, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya orang beli karena harganya sudah murah. Nah, ada cerita seorang bapak, ketika barang itu ditawarkan 100 ribu, dia sudah tahu barang ini akan turun, dia diam. Diturunkan jadi 80 ribu, oh 80 ribu saja, barang ini bagus, dia tetap diam. Sampai penjual ini turunkan terus di harga 20 ribu, dia senang, sudah turun sekali, sudah sangat murah. Dia borong semua karena dia membelikan oleh-oleh untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah borong semua, pedagang ini turun dan dia ambil lagi, ternyata dia masih punya banyak stok. Lalu dia bilang begini, karena sudah diborong tadi, sekarang jadi promo. Bukan lagi 20 ribu satu biji, tetapi 10 ribu dapat 2. Tadi bapak ini sudah bersuka cita, sudah senang, karena dari barang yang 100 ribu turun jadi 20 ribu. Tapi ketika dia tahu ternyata barang ini bisa di-sell sampai 10 ribu dapat 2, dia kehilangan sukacita. Saudara, ini mungkin cuma sekedar contoh, tapi bukankah saya dan saudara juga kadang-kadang seperti itu? Kalau kita jadi pedagang, kalau seharusnya kita untung lebih, lalu kita tidak untung sebegitu, padahal kita tetap untung, sukacita kita gampang sekali berubah. Kita lupa, mungkin dari keuntungan yang tidak kita syukuri itu, mungkin ada orang yang bersyukur kepada Tuhan, hanya karena mungkin 5 atau 10% dari apa yang kita dapat di hari itu. Kenapa sukacita kita kadang-kadang gampang berubah? Ucapan syukur kita itu gampang sekali berubah. Rasa syukur kita kepada Tuhan itu kadang-kadang gampang berubah. Kenapa? Karena kita terlalu bergantung pada keadaan. Kita tidak melihat Tuhan yang bekerja di balik itu. Kalau mata kita selalu tertuju kepada Tuhan yang bekerja di balik itu,
Entahkah itu sukacita, entahkah itu duka cita, kita tetap akan bersukacita seperti Rasul Paulus. Dalam keadaan yang tidak baik, dia berulang-ulang mengatakan dia tetap bersukacita. Karena sukacitanya bukan bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada kasih karunia Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini mudah mengakui Tuhan itu berkuasa. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan jadi orang yang hanya mengakui Allah itu berkuasa, tapi membiarkan Allah itu menguasai hidup kita. Mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa mudah, tapi membiarkan Tuhan yang maha kuasa itu menguasai hidup kita, kadang-kadang itu yang sulit. Maka benarlah apa yang William Barclay tadi katakan. Tragedi kehidupan itu bukanlah karena manusia tidak mengenal Allah. Tetapi sekalipun manusia mengenal Allah, mereka bersikeras untuk menemukan jalannya sendiri. Tapi mari kita belajar dari bagian ini. Paulus mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, dalam segala keadaan kita memandang ada kasih karunia Allah dalam setiap hal yang kita hadapi. Entahkah itu menyakitkan bagi kita, entahkah itu menyenangkan, entahkah itu kehilangan, atau mungkin berkat besar yang kita terima. Biarlah kita selalu menyadari ada kasih karunia Allah yang tetap melingkupi hidup kita. Ada tangan kemurahan Allah yang bekerja di balik setiap hal yang kita alami. Itu yang pertama, saudara. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari dari teks yang kita baca ini, bukan hanya kita harus memandang kasih karunia Allah itu berlaku dalam seluruh hidup kita, tetapi bagian yang kedua kita juga harus menyadari bahwa anugerah Allah itu berjalan selaras dengan tanggung jawab kita. Anugerah Allah itu berjalan selaras dengan tanggung jawab kita, saudara. Perhatikan kata-kata Paulus di ayat 11. Atau tampilkan dari ayat 10. Tampilkan dari ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, anugerah Allah itu besar untuk kita, tetapi itu harus berjalan selaras dengan tanggung jawab kita. Paulus memberikan kita pelajaran bahwa ternyata mencukupkan diri itu ada proses belajar di sana. Paulus adalah orang yang sangat menekankan tentang karunia Allah di dalam Alkitab ini. Paulus dan rasul-rasul yang lain, para nabi, para tokoh-tokoh Alkitab itu menekankan kasih karunia Allah. Tetapi Alkitab yang sama, dia sangat menekankan tanggung jawab manusia. Kita dihimbau, diajak, bahkan dituntut untuk tetap bertanggung jawab kepada Tuhan dalam hal melakukan kebenaran. Paulus orang yang sehebat itu, yang menekankan kasih karunia Allah dengan sebegitu ketatnya di dalam Alkitab. Tetapi nyatanya, dia juga belajar untuk mencukupkan diri. Dia belajar, dia tahu ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Tidak berarti kalau kita bergantung pada ajaran kasih karunia Tuhan, lalu kita kehilangan tanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Tidak, saudara. Kita belajar dari teks ini. Paulus itu belajar untuk mencukupkan diri. Kenapa, saudara? Karena mencukupkan diri ini, itu jadi pergumulan yang berat. Bukan hanya orang yang kekurangan. Jadi jangan pikir kata-kata mencukupkan diri itu, itu cuma untuk orang-orang yang berkekurangan, supaya dengan gajinya yang kecil dia cukup. Bukan, saudara. Mencukupkan diri itu punya makna yang luas. Dan ini menjadi pergumulan orang yang kaya sekalipun. Dia harus belajar mencukupkan diri. Kenapa? Karena kita sama-sama jatuh dalam dosa ketamakan, saudara. Ada cerita sekolah minggu. Sebuah cerita sederhana dari sekolah minggu, tapi mungkin kalau kita maknai dalam hidup kita, ini menjadi satu hal yang menjadi sebuah pelajaran yang baik sekali. Diceritakan ada seorang tukang batu. Dia setiap harinya bekerja memahat batu. Bertahun-tahun dia mengerjakan itu sampai dia bosan karena dia merasa sudah capek. Tiap hari kena panas terik, dia merasa capek dengan pekerjaan itu. Dan kemudian dia berdoa kepada dewanya. Dewa, saya sudah bosan dengan pekerjaan ini. Saya ingin jadi seperti matahari. Matahari itu berkuasa, dia bisa menyinari seluruh dunia ini. Lalu dewa mengabulkan permintaan tukang batu ini. Dia jadi matahari. Waktu dia jadi matahari dia merasa berkuasa. Saya hebat.
Tapi tiba-tiba ada awan yang menutupi dia. Lalu dia bilang, oh ternyata masih ada yang lebih berkuasa dari saya. Ternyata kalau ada awan yang tebal, saya tidak bisa menyinari dunia ini. Dia minta kepada dewa supaya dia bisa berubah jadi awan. Dewa mengabulkan permintaannya. Ketika dia jadi awan, dia ditiup oleh angin yang kencang. Lalu dia bilang, oh ternyata masih ada angin yang lebih berkuasa. Dia minta kepada dewa supaya dia jadi angin. Tapi ketika dia jadi angin, dia tidak bisa meniup. Dia bisa meniup awan, dia bisa meniup banyak hal. Tetapi dia tidak bisa meniup gunung batu. Dia berkesimpulan, oh ternyata gunung batu yang paling berkuasa. Dia minta lagi kepada dewa supaya dia jadi gunung batu. Waktu dia jadi gunung batu, dia merasa paling hebat. Tidak ada yang bisa mengganggu saya. Matahari tidak bisa mengganggu saya. Hujan tidak bisa mengganggu saya. Angin tidak bisa mengganggu saya. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara palu yang diketuk. Dan dia tahu sekali suara itu. Ketika dia melihat ke bawah, oh ternyata badannya sementara dipahat oleh tukang batu. Lalu dia bilang kepada dewa, ternyata lebih enak saya jadi tukang batu. Jadilah dia kembali jadi tukang batu. Saudara, ini cuma cerita sekolah minggu, cerita anak-anak ilustrasi di sekolah minggu. Tapi saudara, kalau kita belajar dari kisah ini, bukankah kita juga jatuh dalam dosa ketamakan? Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kalau hari ini saudara puas dengan apa yang saudara miliki, itu kasih karunia Tuhan. Tetapi mungkin ada lebih banyak dari kita yang selalu tidak puas dengan berkat yang kita punyai, saudara. Kalau kita lihat orang-orang hebat, orang-orang cerdas yang menggagas, ada banyak ideologi sistem ekonomi seperti komunisme, sosialis. Itu kan supaya dunia ini bisa berjalan, semua ada pemerataan dan sebagainya. Semua jadi bagus, bahkan manusia tidak perlu uang karena semua saling berbagi. Itu hal-hal yang baik yang digagas oleh orang-orang yang menggagas komunisme, sosialis, dan yang lain-lain itu. Tapi apakah itu pernah berhasil diterapkan? Tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena masalahnya cuma satu. Manusia jatuh di dalam dosa keserakahan. Manusia jatuh di dalam dosa ketamakan. Kita belajar dari teks ini. Memang Allah berkasih karunia, tetapi seharusnya itu juga berjalan selaras dengan tanggung jawab kita. Kita belajar untuk mencukupkan diri. Ada seorang fotografer yang ada di sebuah desa di Afrika. Dia memanggil anak-anak di desa itu untuk bermain. Dia taruh sekeranjang buah di dekat pohon. Lalu dia panggil anak-anak, dia bilang, ayo kita bermain. Kita akan lomba lari. Siapa dari kalian yang sampai duluan di pohon itu, maka dia yang berhak mengambil sekeranjang buah ini. Dia kumpul anak-anak, ketika anak-anak semua sudah berkumpul, lalu dia bilang begini, saya berikan aba-aba, ketika hitungan saya selesai, kalian lari sekencang-kencangnya, siapa yang sampai di pohon itu dia yang berhak mendapatkan buah. Ketika dia berikan aba-aba, apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak ada yang lari. Mereka sama-sama bergandengan tangan, mereka berjalan dengan santai menuju pohon itu. Fotografer ini terkejut, dia tidak pernah melihat pemandangan itu sebelumnya. Lalu dia tanya sama anak-anak itu, kenapa kalian melakukan ini? Kan kalau kalian berlomba lari, dia yang akan mendapatkan sekeranjang buah ini. Anak-anak itu menjawab, di desa kami ini ada budaya yang kami kenal dengan nama Ubuntu. Ubuntu itu apa artinya? Aku adalah kita. Seharusnya ini juga yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kita belajar mencukupkan diri, maka kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa kita sulit berbagi dengan orang lain? Karena kita tidak bisa mencukupkan diri. Persoalan mencukupkan diri bukan hanya persoalan orang yang kekurangan, tetapi menjadi persoalan oleh semua orang. Mau dia kekurangan, mau dia orang yang kaya. Maka Paulus mengajarkan kepada kita, supaya kita tahu walaupun Tuhan berkasih karunia, kita punya tanggung jawab untuk terus belajar, saudara. Kita lihat seminar-seminar, ada banyak seminar sekarang tentang pengembangan diri. Itu semua baik, saudara, jangan salah paham. Saya tidak menentang itu, saya juga sangat setuju dengan semua pengembangan diri, bagaimana kita bisa lebih baik dari hari ke hari. Tapi sayang sekali, kalau kita tidak menaruh itu, jadi Alkitab ini, saudara, mengajarkan kita untuk kita berpusat kepada Kristus, kristosentris, bukan berpusat kepada manusia, antroposentris, bukan itu, saudara. Kita diajarkan untuk berpusat kepada Kristus. Maka semua hal yang kita lakukan dalam hal pengembangan diri, untuk kita naik level, semuanya itu harus didasarkan berpusat kepada Kristus. Tapi sayang sekali, kalau konsep itu diajarkan oleh dunia, tentu itu tidak masalah. Tapi sayang sekali kalau gereja juga terpengaruh dengan konsep itu dan tidak menempatkan pada porsi yang tepat. Ingat baik-baik bahwa kalau kita mengembangkan diri dengan baik,
Kalau kita mengasah skill kita, menumbuhkan semua potensi dalam diri kita, ingat baik-baik, supaya kita bisa jadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapkan rancangan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita peralat untuk menggenapkan apa yang kita mau. Kita bisa mengasah seluruh potensi dalam diri kita. Tapi ingat baik-baik, semua yang kita lakukan itu supaya rancangan Allah, kita jadi alat untuk menggenapi rancangan Allah. Bukan kita jatuh di dalam dosa, memperalat Tuhan. Kita pakai ayat-ayat Alkitab supaya kita yang terlihat hebat, saudara. Mungkin saudara katakan, kalau begitu jadi orang Kristen terlalu sulit. Itu fakta yang harus kita terima, saudara. Itu fakta yang harus kita terima, kita tidak bisa bantah itu. Memang kekristenan tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita mengembangkan diri tanpa tahu dasarnya bahwa hidup ini harus berpusat kepada Kristus, maka kita jatuh dalam dosa memperalat Tuhan. Saya tidak sedang mengajar saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan sama-sama mengajar kepada kita, menegur kita. Saya tidak sedang berdiri di sini lalu mengajar saudara, tidak saudara. Firman Tuhan ini mungkin keras bagi kita. Tapi kita sama-sama diajar. Saya pun kadang-kadang kalau saya bekerja seharian dari pagi sampai malam kadang-kadang, saya senang melihat hasil yang saya dapatkan di hari itu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba saya terpikir begini, apakah semua yang saya dapatkan itu ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan, ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan atau tidak? Dan saya harus akui, tidak. Saya bekerja kadang-kadang dari pagi sampai malam. Itu hanya untuk memuaskan keinginan daging saya. Tetapi mari kita, sekalipun kita masih jatuh di dalam kesalahan yang sama, mari kita mengerti konsep ini, bahwa hidup ini harus berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada manusia. Paulus mengajar kepada kita, supaya kita jadi orang yang bertanggung jawab. Memang kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, tapi kita jadi orang yang bertanggung jawab untuk terus belajar. Bukan hanya belajar mencukupkan diri, tetapi dalam segala hal kita harus terus belajar untuk membuat hidup kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang besar, tapi di sisi manusia kita harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya di ayat 13 Paulus itu, coba tampilkan ayat yang ke-13, Paulus katakan begini. Sesudah dia tadi katakan di ayat 11 ada kasih karunia Tuhan. Di ayat 10, di ayat 11 dia katakan dia belajar untuk mencukupkan diri. Tetapi kemudian ditutup lagi di ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena dia tahu ada kasih karunia Tuhan yang melingkupi hidupnya. Tetapi juga ada tanggung jawab. Jadi dia memulai dengan kasih karunia, lalu tanggung jawab, lalu dia tutup dengan kasih karunia. Ada Tuhan yang berikan kekuatan. Saudara, saya akhiri dengan satu ilustrasi, sebuah video yang beberapa hari lalu beredar di grup WA. Saudara mungkin menemukan juga video itu. Cerita tentang seorang pengusaha yang naik pesawat. Karena dia biasanya pengusaha kan memang butuh cepat. Lalu dia naik pesawat kecil, pesawat baling-baling, yang hanya bisa dinaiki oleh 6-8 orang. Waktu dia naik pesawat itu, ternyata tidak ada penumpang. Hanya pengusaha ini dan temannya bertiga dengan pilot. Mereka terbang, cuacanya baik, tapi ketika sudah di atas tiba-tiba cuaca berubah. Dan pilot ini orang Kristen, dia tahu pengusaha ini juga orang Kristen, ini kisah nyata saudara. Pilot ini bilang, tolong Pak doakan saya. Saya kadang-kadang di dalam cuaca yang ekstrim begini, saya bisa panik dan bisa pingsan. Saudara jangan tanya bagaimana orang begini bisa jadi pilot, saya cuma dengar cerita itu, ini kisah nyata. Waktu dia bilang itu, dia betul-betul pingsan. Pilot ini tiba-tiba pingsan. Pengusaha ini panik setengah mati. Dia cepat-cepat meraih radio, lalu dia mengontak siapa yang bisa dengar suaranya. Dan beruntung ada pesawat yang berdekatan dengan mereka bisa mendengar panggilannya. Lalu pesawat itu katakan jangan panik, saya akan mengontak menara terdekat untuk menghubungi kamu. Dan benar saudara, tidak lama kemudian ada bandara yang mengontak pesawat ini. Nah suara yang di bandara itu katakan begini, Pak jangan panik, jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Di depan Bapak itu, di depan pilot ada buku manual untuk menerbangkan pesawat ini. Dan Bapak fokus dengan buku manual itu, fokus dengan suara saya, jangan terpengaruh dengan keadaan. Orang yang di menara ini berusaha terus memandu pengusaha ini.
Dia bilang fokus, jangan melihat ke kiri kanan, fokus dengan buku panduan itu, fokus dengan suara saya. Dan apa yang terjadi? Mereka selamat, sekalipun pendaratannya tidak mulus, terpental beberapa kali, tapi mereka selamat. Pengusaha ini trauma, dia beristirahat di hotel. Sementara dia beristirahat ada pintunya diketok. Lalu ketika dia buka ada seseorang yang berdiri di depan pintu, orang ini bilang, "Pak, saya adalah suara yang Bapak dengar tadi. Bapak luar biasa." Mereka kemudian berpelukan, dia katakan, "Bapak luar biasa. Karena Bapak mengikuti buku panduan yang ada di pesawat itu dan mengikuti arahan saya. Bapak tidak terpengaruh dengan keadaan. Saya pernah mengalami keadaan yang sama. Pilotnya pingsan. Dan orang yang saya pandu itu, dia terlalu terpengaruh, dia ketakutan dengan keadaan sekitar. Dia tidak bisa berkonsentrasi melihat buku panduan. Dia tidak bisa berkonsentrasi mengikuti arahan saya. Dan mereka tidak selamat. Tetapi Bapak luar biasa, Bapak selamat." Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Saya dan saudara sudah diberikan buku panduan, yaitu Alkitab. Kita juga sudah diberikan Roh Kudus yang akan memandu kita supaya kita bisa mengerti buku panduan ini. Supaya kita bisa belajar buku panduan ini dan kita mengerti ada Roh Kudus yang ditempatkan dalam hati dan pikiran kita dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan suara itu. Mari kita ikuti berkonsentrasi dengan buku panduan ini. Tidak usah terlalu terpengaruh dengan keadaan sekitar. Supaya kita pada akhirnya selamat sampai pada rancangan Allah. Mari kita mengikuti buku panduan ini. Mari kita mengikuti suara Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerti firman ini dengan baik. Dan pada akhirnya kita bisa sampai pada rancangan Allah. Kita bisa selamat sampai pada apa yang Allah rancangkan untuk kita. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kita. Iya. Apakah keselamatan itu bukan perbuatan baik? Memang bukan perbuatan baik, semata-mata kasih karunia Allah. Tetapi Alkitab yang sama mengajarkan kepada kita untuk kita terus belajar memperbaiki diri. Bertanggung jawab seperti Rasul Paulus. Dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Tetapi juga kalau kita lihat kehidupan Paulus, bukan hanya mencukupkan diri. Tapi dia belajar dalam segala hal karena dia tahu hidup ini harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia, tetapi juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kebenaran, saudara. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita selalu memandang kepada Allah, memandang kepada kasih karunia Allah. Memang ada masalah pergumulan, tapi lihatlah ada Allah yang bekerja di sana. Mungkin ada berkat besar yang kita terima. Ingat baik-baik bahwa berkat yang besar itu karena ada tangan kemurahan Tuhan yang memberkati kita. Mungkin hari ini kita masih ada dalam dosa, kesalahan yang sama. Kita selalu jatuh dalam dosa yang sama. Ingat baik-baik, ada kasih karunia Tuhan di sana yang memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tetapi juga mari kita mengerti, sekalipun kasih karunia Tuhan itu besar bagi hidup kita, kita tidak pernah dibebaskan dari tanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikan, tetapi biar Tuhan yang menolong supaya kami semua mengerti firman Tuhan. Hidup kami terus diubahkan, hidup kami terus dipulihkan. Kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami tidak jatuh dalam dosa memperalat Tuhan. Amin. Tapi kami memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan. Supaya kami jadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapkan apa yang sudah Tuhan rancangkan. Tuhan mampukan kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa melihat rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, jemaat Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan
bagiku. Sambil angkat tanganmu katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selamanya, sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami menyadari Tuhan, siapakah kami ini yang membanggakan diri kami dengan segala keberadaan kami, dengan kekuatan kami, dengan kepintaran kami. Kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Tanpa kasih karunia-Mu kami tidak tahu apa yang telah terjadi dalam hidup kami. Tetapi karena kasih karunia-Mu yang besar, maka Engkau Tuhan akan terus menuntun hidup kami. Engkau terus menolong kami. Engkau telah melepaskan kami dari kebinasaan. Ini adalah anugerah-Mu yang sangat besar. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami akan binasa. Kalau bukan Tuhan, ada banyak hal yang telah terjadi. Dan itu akan membuat kami menderita sepanjang hidup kami. Itulah sebabnya selayaknya lah kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang besar. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini, semua karena anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu. Semua karena kuasa dan mujizat Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan pelayanan kami Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Apa yang berhasil kami capai bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan kami. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan Tuhan karena segala sesuatu dari Tuhan. Engkau yang mengerjakannya. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar supaya kami dapat kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Segala-galanya hanya terfokus kepada Tuhan. Sebab kami hidup hanya oleh karena kemurahan-Mu, anugerah Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menyadarkan kepada kami semua. Kami telah mendapatkan kasih karunia-Mu yang besar. Tetapi itu tidak sampai di situ. Ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Ada begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak ujian, pencobaan. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kasih karunia yang bekerja dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan yang adalah pedoman dalam hidup kami. Lewat Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati kami. Yang akan terus menuntun kami. Untuk kami selalu terfokus hanya kepada Tuhan. Tidak melihat situasi yang di luar.
Situasi yang di luar sangat menakutkan. Situasi yang di luar sangat mengkhawatirkan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, pandang Engkau. Lihat pedoman yang Tuhan sudah berikan, itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Yang berguna untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kami yang tidak baik. Dan mendidik kami dalam kebenaran. Agar supaya kami diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk dapat memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus membawa kami untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Terus bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Agar supaya kami mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami berbagai-bagai masalah. Tetapi kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja dengan kasih karunia Tuhan. Kami mampu melewati setiap tantangan hidup, setiap masalah. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang paling tahu akan setiap pergumulan kami. Dan biarlah kami semua adalah orang-orang yang diberkati. Khususnya diberkati secara rohani. Iman kami akan terus bertumbuh dan selalu menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan penuhi dia dengan hikmat marifat surgawi. Agar dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan teristimewa di pelayanan di tempat ini. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, hamba berdoa jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Engkau tahu Tuhan akan hati mereka yang memberi dengan sukacita. Oleh karena mereka mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Mereka yang sudah banyak membantu akan perkembangan pekerjaan Tuhan ini. Tuhanlah yang paling tahu. Sekalipun manusia tidak mengetahui. Tetapi Tuhan yang maha tahu. Yang akan memberkati mereka. Seturut dengan kasih karunia Tuhan. Yang akan terus melimpah dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah berutang bagi kami. Semua yang kami miliki itu adalah dari Tuhan sendiri. Biarlah kami tahu mengembalikan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jauhkan kami Tuhan. Hindarkan kami dari mencuri kemuliaan Tuhan. Segala pujian kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Untuk pemerintah kami Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Tetapi satu hal kami percaya, bahwa Tuhan tidak biarkan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan. Bangsa ini ada di pikiran dan di rencana Tuhan yang terbaik. Kami selalu berdoa satu saat Indonesia akan mengalami transformasi. Penuaian besar-besaran akan terjadi. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berkati juga kota kami. Berkati daerah Sulawesi Tengah. Biar kami selalu punya kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk dapat memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini. Ataupun pada hari ini Tuhan tahu siapa mereka. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang besar. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan pakai hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan juga Tuhan tolong. Biarlah dalam keluarga ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Kristus yang mengikat mereka. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami dalam ibadah siang dan tadi pagi. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami.
seluruh jemaat Tuhan tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Untuk senantiasa kami dapat memuliakan dengan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami puji, kami besarkan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa. Amin, amin. Yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.